Bapak Dr. Ferry Susanto, Kepala Puskesmas Kecamatan Wiradesa yang diwakili oleh tim. Yang terhormat Ibu Lucy Supriyantina SST, Subkontraktor Kes dan Gizi, Puskesmas Kecamatan Wiradesa. Yang terhormat para panitia pelaksana perwakilan Puskesmas Kecamatan Wiradesa. Yang terhormat para narasumber dari Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kami cintai, ibu-ibu beserta perwakilan kader Posyandu Desa Wisma PKK Kecamatan Wiradesa. Akan ada sambutan dari Universitas Negeri Jakarta yang diwakili oleh Ibu Leliana Lianti MPD. Kepada Ibu Leliana Lianti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Ferry Susanto sebagai Kepala Puskesmas Wiradesa. Kemudian yang saya hormati Ibu Lucy Supriyantina SST sebagai Subkoordinator Kes dan Gizi. Ibu Lini, terima kasih Ibu Lini. Bapak dan Ibu, perkenalkan, ini nggak ada bapaknya, ibu-ibu, ada mas-mas ya, mas-mas. Perkenalkan, nama saya Leliana Lianti. Saya merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Khusus. Pada hari ini kami bertiga. Satu lagi sahabat saya Ibu Suprihatin atau biasa dipanggil Ibu Keho. Nah, nanti kalau mau tahu kenapa Suprihatin jadi Keho, pada beliau nanti. Kemudian ada Ibu Citra Asri Maulidina. Kami bertiga melaksanakan pengabdian masyarakat terkait dengan kader Posyandu. Ini adalah wilayah ketiga. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Puskesmas Kecamatan Wiradesa dan Dinas Kabupaten Pekalongan karena telah memperkenankan kami untuk melaksanakan kegiatan dan bekerja sama untuk kegiatan ini. Izin Ibu Lucy, saya mewakili Bu Dekan. Mengapa kami memilih kader Posyandu? Karena kami memiliki keyakinan bahwa ibu-ibu semua adalah garda terdepan. Kenapa kami katakan garda terdepan? Karena ibu-ibu semualah yang pertama kali menyadari bersama orang tua jika anaknya ada sesuatu, begitu ibu-ibu. Jadi perlulah kiranya kami bekerja sama dengan kader-kader Posyandu agar bisa mengoptimalisasi begitu Bapak dan Ibu untuk tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. Mungkin itu saja ibu-ibu dan mbak mas semua. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Salam dari Ibu Dekan dan juga Rektor Universitas Negeri Jakarta. Semoga kiranya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Leliana Lianti. Selanjutnya akan ada sambutan dari pihak Puskesmas yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy Supriyantina SST. Kepada Ibu Lucy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari UNJ yang sudah berkenan keroyok dari ibu kota ke desa ya Bu ya. Semoga bisa menikmati di daerah Pekalongan ya, dan nanti membawa oleh-oleh dari Pekalongan ya Bu, dibawa ke sana batiknya. Yang terhormat Dr. Auli, mewakili Kepala Puskesmas Wiradesa serta ibu-ibu semua, kami hadirin peserta yang diundang dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan Posyandu untuk kenali dan stimulasi anak berkebutuhan khusus. Nanti membantu kegiatan kita terkait
dilakukan intervensi sedini mungkin. Nanti dilanjut dengan Bu Awi. Begitu ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lucy dari Dinas Kesehatan, Ibu Lailiana dari UNJ Ibu bersama tim Ibu Suprihati sama Ibu Citra. Salam kenal Ibu. Tetapi beliau mengucapkan selamat datang kepada tim UNJ dan terima kasih kepada Ibu Kader dan PKK yang hadir pada pagi hari ini. Nah, adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak UNJ ini kami sangat berterima kasih dari pihak Puskesmas, karena memang kalau untuk kader posyandu sendiri memang untuk acara pemberdayaan kader dalam proses mengenali dan stimulasi anak berkebutuhan khusus memang belum pernah kami lakukan. Akan tetapi kalau untuk kegiatan yang disampaikan oleh Bu Lucy itu memang dari tim Puskesmas Wira Desa sendiri. Jadi setiap tahunnya kami melakukan screening untuk anak-anak usia TK dan SD itu untuk dikenali masalah-masalah secara psikologis dari mereka. Kemudian nantinya dapat meningkatkan kemampuan teman-teman semua dalam bidang anak berkebutuhan khusus dan bagaimana cara stimulasinya. Karena teman-teman kader di sini merupakan ujung tombak kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatori materi hari ini yaitu Ibu Citra. Kepada Ibu Citra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya belajar bahasa Jawa sedikit ibu-ibu, jadi kalau salah mohon dikoreksi ya. Sugeng enjing ibu-ibu sekalian. Sugeng rawuh di Kelurahan Kepatihan. Oke, bisa kan ya Bu saya dikit-dikit ya? Soalnya saya ketahuinya ngapak banget Bu. Jadi kayak belajar bahasa Jawa dikit-dikit gak apa-apa ya Bu ya. Terus kemudian hari ini kita akan mendengarkan materi yang pertama itu adalah proses identifikasi anak berkebutuhan khusus. Biasanya kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu anak berkebutuhan khusus kayaknya semuanya kita generalisir. Anak beda dikit kita bilang dia autis nih. Misalnya atau misalnya anak belum bisa baca terus kita langsung bilang anaknya autis misalnya kayak gitu. Padahal kalau kita nanti belajar lagi atau kita kenal lagi sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu banyak. Nggak cuma anak autis saja. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita langsung aja ke materinya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau ucapin ibu-ibu sebagai garda terdepan gitu ya. Semoga kita tetap semangat. Terus juga saya bisa melihat dari aura ibu-ibu di sini gitu ya. Kalau katanya bahasa Jawanya bidadari itu bidadari, bener nggak ibu? Bidadari bener ya. Jadi saya pagi ini melihat bidadari surga. Amin. Saya melihat ibu-ibu calon penghuni surga. Kenapa saya bilang calon penghuni surga? Sebagai ibu-ibu kader posyandu, kan ibu di rumah punya anak semua, betul? Ya. Iya. Ibu nggak cuma ngurusin anak ibu aja, tapi kita mikirin anak orang lain juga yang bukan anak kita. Begitu mulianya gitu ya ibu-ibu sekalian gitu ya. Jadi buat saya ibu-ibu tuh luar biasa banget dan juga kedepannya tetap semangat ibu-ibu. Dan hari ini kita akan mendengarkan langsung materi dari pemateri pertama Bu Leli. Jadi kepada Bu Leli dipersilahkan. Sugeng enjing Bu Leli. Baca Bu. Enjing. Oh baik. Terima kasih Ibu Citra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda-bunda dan Mas Mbak semua. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Leliana Lianti atau biasa dipanggil Leli. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan proses identifikasi anak berkebutuhan khusus.
Ada yang tahu sebelumnya identifikasi itu apa Ibu? Identifikasi. Kita biasanya memandang orang itu kan selalu dari segi negatifnya. Begitu juga kalau kita mandang anak-anak, si A gimana? Aduh, dia bisa diem. Dia semua negatifnya. Tapi yang ibu-ibu lakukan tadi sama Mas lakukan tadi itu adalah kita berangkat dari hal yang positif. Dalam mengidentifikasi kita perlu memulai dengan hal tersebut, ibu-ibu semua. Baru kemudian kita menemukan hal yang lain, hambatan-hambatan. Nah itu adalah proses kenali. Jadi kalau mau kenali itu ada salah satunya ciri-ciri fisik. Masnya tadi bilang vokal, ibunya bilang cadel. Itu ciri-ciri apa Bu? Kemampuan apa? Lisan atau kemampuan berbicara gitu ya Bu. Jadi kalau mau menemukan itu ada banyak aspeknya. Kalau saya bisa motorik apa Bu? Kasar, betul Bu, motorik kasar. Kalau misalnya motorik halus, betul. 2003 anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang karena kondisi fisik, kondisi emosional, kondisi mental, sosial, dan atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa sehingga memerlukan layanan khusus. Kenapa butuh layanan khusus? Karena berbedanya signifikan. Kuncinya itu ya Bapak Ibu, ya Ibu semua. Kuncinya adalah signifikan. Saya berkacamata, saya bisa dibilang tunanetra nggak Bu? Kenapa? Karena ketika dikasih alat bantu selesai masalahnya, gitu ya. Tidak perlu layanan khusus. Jadi ibu-ibu semua, ketika ada anak yang diduga mengalami keterlambatan, ibu nggak boleh menyatakan bahwa itu ya betul. Nggak boleh ya Bu, nggak boleh. Gitu ya. Yang harus ibu lakukan adalah merujuk kepada siapa? Ke puskesmas. Dirujuk ya dokter yang memeriksa. Gitu. Ya. Tugasnya ibu-ibu justru screening. Ya. Kalau misalnya ternyata anaknya ada hambatan, maka kita rujuk ke puskesmas. Nanti puskesmas akan merujuk ke psikolog, dan seterusnya. Kira-kira ada hubungannya nggak ya anak sehat sama anak berkebutuhan khusus? Gimana? Mempengaruhi kemampuan berpikir kayak kita angkat itu akan menjadi asupan bagi perkembangan tubuh dan otak. Sehingga ibu perlu mengetahui anak-anak yang memang seperti yang saya cerita tadi, teman-teman saya itu sangat berpengaruh. Padahal cuma sedikit info. Ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan tahan dulu, kita materi dulu semuanya supaya nanti sesi tanya jawabnya biar sekalian, gitu ya Bu. Terima kasih Bu Lewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan undang-undang disabilitas. Di undang-undang disabilitas itu anak-anak berkebutuhan khusus itu namanya bukan lagi anak-anak berkebutuhan khusus, tapi penyandang disabilitas. Tapi benar tadi seperti yang dibilang oleh Bu Lewi, kalau penyandang disabilitas itu yang juga termasuk adalah anak dengan kecerdasan istimewa, anak-anak berbakat, itu sebenarnya mereka tidak termasuk dalam disabilitas. Yang bisa kita lakukan melatih kemampuan motorik yang bisa saja yang dilakukan. Jangan sampai membahayakan. Misalnya kalau kita ajari dia jalan dengan baik, gitu ya. Jadi kadang kan
agak susah. Jadi tidak perlu anak itu diharapkan untuk jalan sama seperti kita. Melatih motorik mungkin bisa juga kalau misalnya anak-anak yang ibu-ibu temui itu motorik halusnya yang bermasalah. Motorik halus misalnya dengan tangannya, bisa saja dari yang sederhana saja yang biasa kita lakukan. Melatih motorik yang bisa dilakukan. Jangan yang kalau ibu-ibu mau melatih lompat, ingat juga badan kita ukurannya berapa. Kalau kayak saya suruh melompat, apalagi pakai sepatu begini, saya pakai yang ini patah gitu. Tidak lompat itu sudah patah. Apalagi kalau lompat, karena memang berat badan kalau kita lompat ya, terus turunnya itu setelah dari atas kan banyak banget bebannya. Itu akan membahayakan kita sendiri. Kalau penyandang disabilitas fisik yang mungkin ya mengalami permasalahan dengan badannya, mungkin ibu-ibu bisa mengajari mereka misalnya dengan lihat kanan. Jadi jangan ibu usahakan misalnya pegang kepalanya, suruh lihat kiri, suruh lihat kanan. Kalau kita tidak tahu bagaimana strukturnya, tentu mungkin akan mengalami masalah. Tapi kalau misalnya kita ada orang tuanya, ya bu, coba ulangi, suruh anaknya lihat kiri, kanan, atas. Itu yang hal-hal seperti itu yang bisa kita ajarkan. Atau kalau misalnya kayak saya ini, tangan kanan saya ini sedang bermasalah keseleo. Gitu. Nah ini kalau saya begini, itu agak sakit bagi saya. Kalau misalnya ibu-ibu membantu anak-anak, ya pelan-pelan mengangkatnya. Jangan langsung, mungkin mereka akan langsung kaku, sakit juga. Tapi harusnya memang pelan-pelan. Yang berikutnya, memberikan mainan tinggi posisi mata. Ada ya itu rato itu saya namanya kalau bahasa Indonesia apa yang biasanya bulat gitu ya, ada bolong-bolongnya, di dalamnya ada isinya. Organ itu bunyi warna-warninya, tapi yang bisa diajarkan oleh ibu bapak. Yang berikutnya melatih kemampuan organ bicara. Melatih kemampuan organ bicara, ibu misalnya A, U, O. Ini kan belajar kita kan sebenarnya bisa setiap hari. Kita kan bilang sama biasa. Tapi kalau mengajarkan ya A, supaya jelas bentuknya bagaimana, supaya ketika mereka mencontoh mereka benar melakukannya. Kalau misalnya kita ngasih contoh kemampuan bukan hanya ukuran badan
bulan yang keluar hari nanti kakak bentuknya yang hitam campur dengan yang bulan semua itu untuk melatih koordinasi tangan juga apakah anak-anak bisa memfokuskan bisa mengembangkan bahasa dari hal-hal yang paling benar misalnya anak bisa saja keringat disabilitas sensorik ibu-ibu semua disabilitas sensorik itu ada yang hambatan penglihatan ada juga hambatan pendengaran ini di hambatan penglihatan jika mata anak belum mampu mengikuti benda atau cahaya yang digerakkan kalau bunda-bunda sudah menaruh mainan di atas tempat tidur tapi anak ya udah diam aja gitu. Itu kan seharusnya anak bisa mengikuti arahnya mana benda itu pergi. Tapi kalau matanya tidak bisa mengikuti mungkin ada masalah. Yang berikutnya mengembangkan kemampuan selain penglihatan seperti indera lainnya, indera penciuman. Anak-anak juga yang mengalami hambatan penglihatan harus diajarkan kalau di rumah kan sekarang baunya sabun dengan baunya jeruk kan sama. Kalau anak-anak sampai salah mengenali, membedakan hal-hal tersebut, bisa saja yang seharusnya tidak dimakan nanti kemakan. Kalau pada individu yang mengalami hambatan pendengaran, bunda-bunda, kita ngomongnya harus saling berhadapan. Kenapa harus saling berhadapan? Mereka itu biasanya tidak tahu siapa yang diajak bicara. Nah, ini penyandang disabilitas mental juga. Di sini saya kasih contoh hiperaktif. Hiperaktif itu salah satunya yang ADHD. Gerakannya banyak. Mungkin bergerak juga. Misalnya bergerak dalam maksud saya adalah tidak bisa duduk. Itu mereka duduk 5 menit itu mungkin agak susah. Mungkin maunya cerita atau mungkin maunya hidup ada di mana, ada kemana. Yang berikutnya latih untuk mengikuti instruksi. Duduk, misalnya instruksi untuk duduk. Nah itu kalau anak-anak yang mungkin paham duduk berapa menit. Tapi berikutnya mungkin dia juga akan latih lagi. Jadi memberikan pemahamannya itu juga harus pelan-pelan. Kita kasih aplaus dulu ya Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Kemang. Selanjutnya Ibu ada sesi materi terakhir dari Ibu Citra Asri Maulidina kepada Ibu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Ibu-ibu masih semangat kan ya? Hari ini saya mau sedikit kita sharing ya ibu-ibu ya. Intervensi dini bersumber daya keluarga. Bagaimana kita berhubungan dengan orang tuanya dan cara supaya orang tuanya tuh mau stimulasi anaknya di rumah. Seperti itu. Oke,
bisa jadi kayak Putri tadi, bener nggak? Jadi kalau misalnya kita makin stimulasi itu akan makin bagus. Dan saya selalu bilang kalau misalnya Putri ini bukan putrinya aja, yang hebat tuh bukan putrinya aja, tapi siapanya? Orang tuanya, siapa lagi? Keluarganya, kira-kira siapa lagi Bu? Selain orang tuanya, keluarganya. Iya, tempat tinggalnya, lingkungannya, gurunya. Ya kan ya, jadi ketika orang tua itu sudah mau menerima kondisi anaknya, itu akan lebih mudah kita misalnya buat masuk orang tua itu untuk kasih gimana ya cara kasih stimulasi ke anak saya. Ketika orang tua udah nggak denial sama keadaan anaknya, itu orang tua akan memberikan kayak intervensi yang positif. Coba bayangin kalau orang tua udah nolak di awal. Terus kemudian kenapa sih dimulai dari keluarga yang terima dulu? Karena keluarga itu yang paling dekat dengan anak. Ya nggak Bu Ibu? Coba kita hitung, Ibu sih udah punya anak semua kan ya? Banyak udah cucu, Masya Allah, cucu. Kenapa keluarga itu yang paling penting? Karena keluarga yang paling dekat dengan anak. Kalau misalnya anak kita di sekolah mungkin dari jam 7 sampai jam 12. Sisanya pulang ke rumah ya Ibu ya. Kemudian di rumah itu kan yang paling dekat dengan kita ya. Jadi kalau misalnya anak kita, misalnya kita marahin terus, atau misalnya dikit-dikit kita cepat darah tinggi sama anak, padahal sebenarnya kita yang paling banyak waktunya harusnya di rumah yang lebih banyak dikasih stimulasi kayak gitu. Jadi penting banget kita buat menerima kondisi anak, kemudian kita mau belajar gimana cara stimulasi anak kita di rumah. Jadi keluarga, sekolah, teman-temannya di sekolah, terus kemudian ayah ibu keluarga kita itu yang paling dekat dengan anak dan yang paling berpengaruh sama perkembangan anak itu. Oke, jadi intervensi ini merupakan proses memberikan layanan, pendidikan dan dukungan kepada orang tua. Jadi setiap anak itu pasti berkembang, bener nggak? Setiap anak itu pasti mereka punya tahapan berbicara, punya tahapan misalnya yang tadinya nggak kenal warna jadi kenal, nggak kenal semuanya punya. Tapi waktunya beda-beda. Kenapa intervensi ini itu penting dilakukan? Karena makin cepat kita stimulasi, makin cepat kita kenali anak kita stimulasi, maka perkembangannya akan jauh lebih baik. Gitu ya Bu ya. Terus kemudian mulai next lagi. Next. Jadi di sini adalah intervensi dini itu bagaimana kita mengenali anaknya, terus kemudian kita kasih program kita kenali anaknya, kemudian kita kasih ke orang tua, mungkin bisa datang ke psikolog atau ke dokter atau ke guru, utamanya psikolog atau dokter dulu sih Bu di awal, karena kan yang bisa expert judgment kan mereka yang bisa lebih tahu gitu ya. Kalau guru kan bagian mengajarnya aja. Ketika nanti sudah keluar hasil dari psikolog ataupun hasil dari dokter, dibawa ke sekolah, terus kemudian bisa membuat program supaya apa yang harus diajarkan buat anaknya berkebutuhan khusus di rumah. Oke, terus kemudian mulai ini lagi. Jadi di sini saya kasih gambaran ibu-ibu. Mungkin gak gampang ya Bu-ibu ya di awal kalau kita jadi orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Ini buat orang tua yang kita hubungi atau bahkan anaknya seperti itu ya ibu-ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu sebelumnya ya? Silakan ibu. Langsung saya jawab saja. Kalau Down syndrome itu yang disebut dengan kategori hambatan intelektual atau pada masa lalu disebut tunagrahita. Nah, hambatan intelektual itu apa? Adalah anak-anak yang skor intelijensinya di bawah rata-rata. Rata-rata skor intelijensi berapa ibu-ibu? Berapa skor intelijensi rata-rata? 90 sampai 120 gitu Bu. Nah kalau di bawah rata-rata artinya di bawah 70. Nah Down syndrome ini hambatan intelektual. Wajarnya itu hampir sama semua Bu. Ibu ketemu anak Down syndrome di Afrika ya begitu, ibu ketemu di Cina ya begitu, di Indonesia juga begitu.
bagian pembawa. Jadi di nomor kelainan dengan trisomi harusnya sepasang gitu, jadi 3 kromosomnya. Kromosom nomor 13 gitu. Nah, izin menjawab kalau untuk speech delay itu kan terlambat bicara ya. Jadi misalnya kebanyakan sih dipengaruhi oleh faktor lingkungan Bu. Biasanya mungkin karena orang tuanya kurang stimulasi bahasa, komunikasi anaknya, terus kemudian anaknya dibiarkan gitu saja tanpa distimulasi bahasanya itu seperti apa. Jadi biasanya kalau misalnya dengan saya, karena saya beberapa kali menangani terapi anak speech delay, itu pasti saya selalu di awal itu saya lihat dulu dia perkembangannya itu udah sampai mana, bisa keluar suara nggak dari mulutnya, atau dia bisa mengeluarkan 1-2 kata ya. Terus kemudian setelahnya saya mulai ajar dari yang paling sederhana dulu. Dia kenal sama benda-benda di lingkungan sekitarnya. Bisa jadi saya ajak dia keliling rumah, terus misalnya kayak sebutin ini benda apa, ini apa, misalnya kayak sendok, garpu, terus saya ajak di dapur, saya kenalin benda-bendanya dia. Saya nggak langsung ajak dia ngomong dulu, udah minimal dia kenal dulu. Terus kemudian misalnya ajak ke kamarnya, ajak ke dapurnya, ke ruang tamunya, saya kenalkan dulu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dari sosial yang telah hadir dan mengikuti acara hingga sampai selesai. Semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan dan bermanfaat untuk kita semua. Mewakili Ibu Tim dari Universitas Negeri Jakarta, mohon maaf jika selama berlangsungnya acara banyak salah perbuatan yang kami lakukan kepada Ibu. Semoga dimaafkan ya Bu. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup forum sebenarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Mila. Saya mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Manyangan karena beliau itu kebetulannya karyawan tidak bisa izin sehingga saya yang mewakili sebagai wakil penggeraknya. Itu pada saat ini saya diberi waktu untuk sharing. Yang pertama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan yang sangat positif ini, dan kami juga dulu sebagai kader dari muda sampai sekarang masih di PKK yang mana memang melayani bermacam-macam, namun secara spesifik untuk kebutuhan khusus baru hari ini ada pelatihan yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang setahu kami semua yang berkebutuhan khusus itu dialami SLB. Jadi untuk di desa ataupun di kelurahan itu yang mereka cuma dari dinas sosial itu yang peduli, mungkin ngasih bantuan kartu roda, kursi roda, atau bantuan apapun yang dibutuhkan untuk membantu kegiatan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk pendidikan khusus, kami atas nama kader yang mungkin ini semua kader ya, bersyukur, terima kasih yang sebesar-besarnya pada semuanya yang dari
Universitas Jakarta, Universitas Negeri Jakarta yang betul-betul sangat bermanfaat. Inilah untuk tugas panjenengan selanjutnya bahwa Posyandu tidak hanya menimbang dan memberikan itu, tapi memberikan penyuluhan sosialisasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi disinilah ilmu yang terus harus digali lagi, karena ini cuma berapa jam, yang masuk tidak sama, semua yang disampaikan tidak sama. Yang intinya sekiranya kader kurang mampu, segeralah minta bantuan ke yang lebih tahu, atau langsung ke puskesmas atau kemanapun. Janganlah pesimis ataupun jangan tidak peduli dengan yang kebutuhan khusus. Jadi mereka malah setelah kita mengikuti pelatihan ini semangat untuk lebih memberikan yang terbaik, tidak hanya yang normal, tapi yang kebutuhan khusus inilah yang insya Allah pahalanya akan lebih besar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ibu ini yang saya sampaikan mewakili panjenengan, sekiranya kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ahmad dari kader Kenanga Desa Wiradesa. Kami mewakili segenap teman-teman kader, dan di sini juga ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Wiradesa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Leliana dan juga timnya. Kemudian untuk program studi pendidikan khusus ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk penanganan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Karena ini memang kita belum pernah dapat ilmu untuk penanganan kasus ini, Bu. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat ini bisa kami implementasikan ke desa kami, terutama untuk pola asuh. Kadang untuk orang tua kemungkinan banyak yang kurang sabar karena anak-anaknya mempunyai yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya.